ruginya. P ada gain on sale of building, ya. Kemudian kemudian di S ada gain atau loss, ya, loss on sale of land, ya, 1.000. Ya. Kemudian ya yang selanjutnya kita skip saja, ya. Baik, ya. Kita sekarang mau bahas, ya, bagaimana jurnal penyesuaian dan eliminasi terkait dengan transaksi-transaksi di atas. Ya. Yang pertama adalah terkait P menjual tanah kepada S di tahun 2008, ya, keuntungannya 5.000. Kemudian di tahun ini, di tahun pembuatan laporan konsolidasian, ya, S menjual tanah kepada pihak ketiga dengan rugi 1.000, ya. Ruginya 1.000, ya. Kalau ada tanah, ya, tanah yang dijual pada tahun-tahun sebelumnya, maka di tiap tahun, ketika kita tahun-tahun berikutnya, ketika mau buat laporan konsolidasi, maka harus dilakukan penyesuaian, ya, atau eliminasinya. Apa yang dieliminasi? Yang dieliminasi adalah unrealized gain atas penjualan tanah tersebut, ya. Itu selama tanahnya belum dijual, ya, selama aset tetapnya belum dijual. Nah, di tahun ketika aset tetap tersebut, ya, dijual ke pihak ketiga, maka jurnal yang dibuat adalah jurnal untuk mengakui gain, ya, untuk mengakui realized gain, ya, atas penjualan intercompany itu, ya. Dulu P menjual tanah kepada S tahun 2008, ya, sudah pada tahun 2008 kan P sudah mengakui gain on sale of land, ya, 5.000, ya. Kemudian gain on sale of land itu kemudian dikemanakan? Nah, di closing, ya, di akhir 2008 di closing ke retain earning, ya, di closing ke retain earning. Ya. Nah, ketika tahun ini dijual, tanah tersebut dijual oleh S, maka jurnal penyesuaian yang diperlukan adalah untuk tahun ini, ya, P atau konsolidasi, ya, perusahaan sebagai konsolidasi, dan dia mengakui gain, ya, gain atas penjualan tanah, ya. Jadi gain yang izin bertanya. Kenapa? Kan di sini P menjual kepada S untung 5.000 dolar, tapi pas dijual pihak ketiga kan dia rugi, Pak. Itu kita tetap mengakui sebagai gain atau kita mengakuinya sebagai loss, Pak? Ya, atau kita lihat dulu di worksheet-nya, ya. Ya, terima kasih, ya, untuk pertanyaannya, ya. Jadi, ya, kalau yang kasus yang pertama, penjualan tanah oleh S, ya, kepada pihak ketiga, kan terjadi kerugian 1.000, betul, ya. S dan S sudah mencatat, ya. Yang menjual kan S, ya, berarti yang mencatat kerugiannya siapa? Ya, juga S, ya. Ada yang bergabung lagi, kita terima dulu, ya. Baik, ya, jadi S sudah mencatat kerugian 1.000, ya. Ya, rugi dicatat rugi, ya, ruginya 1.000 sesuai dengan transaksinya. Tetapi yang rugi 1.000 ini yang mencatat adalah siapa? Adalah di pembukuan S, karena status tanah di tahun 2010 adalah kepemilikannya sudah ada di S, ya. Dan S menjual rugi 1.000, maka di pembukuan S dia catat ada loss on sale of land 1.000. Nah, sekarang kita mau lihat, ya, secara konsolidasi, ya, secara gabungannya. Kalau secara gabungannya, ya, dulu P ketika menjual tanah ke S dia mengakui apa? Gain berapa? 5.000. Kemudian selanjutnya S menjual tanah tersebut ke pihak luar, dia rugi 1.000. Ya. Sehingga secara gabungannya antara P dengan S
secara konsolidasiannya atas penjualan tanah itu menjadi untung atau rugi. Ya. Netnya dia gain, ya, yaitu dari gain 5.000 minus loss 1.000. Jadinya gainnya berapa? Gainnya 4.000. Ya. Ya, inilah yang ya secara nalar kita ya, secara penalaran ya, sederhananya kan konsolidasian harus mengakui gain 4.000 kan ya. Nah sekarang secara ilmu AKL-nya ya, nah secara ilmu AKL-nya ya, dalam melakukan penyesuaian yang ini ya, maka dilakukan di sini adalah jurnal, istilahnya jurnal untuk merealisasikan gain ya, yang dulu ditangguhkan ya, oleh P ya. Berapa ya? Ya sebesar 5.000 ya. 5.000 ini kan terrealisasinya baru sekarang ya, dari sudut pandang dari sudut pandangnya siapa? Dari sudut pandang secara konsolidasiannya. Ya. Jadi ya 5.000 atau secara gampangnya ya minus 1.000 yang tercatat sebelum dibuat konsolidasi kan minus 1.000 ya. Minus 1.000 supaya jadi 4.000 berapa? Ya tentunya ditambah 5.000 kan ya. Nah, secara teorinya ya, ketika ada tanah yang dijual oleh P kepada S, kemudian pada tahun berikutnya S menjual kepada pihak luar ya, dengan rugi ya maupun dengan untung ya, berapapun harga jualnya, maka yang dilakukan adalah jurnal untuk merealisasikan gain yang dulu ditangguhkan. Sebesar berapa? Ya sebesar gain yang dulu ditangguhkan ya. Berapa? 5.000. Keuntungan yang dulu kan 5.000 ya. Dikreditkanlah ke gain on sale of land ya. Kemudian sekarang saya kaitkan dengan pembukuannya P ya. Di tahun 2008 ya, pada P kan mengaku gain on sale of land 5.000. Kemudian pada akhir tahun gain itu di closing ya, di closing ke akun retained earnings ya. Sehingga ya angka 5.000 ini ya, gain yang di tahun 2008 ini di tahun 2010 pada pembukuan P adanya di akun apa? Adanya di akun retained earning beginning ya. 5.000 ya, keuntungan tahun 2008 ini ya, kalau di pembukuan sekarang di tahun 2010 ini angka 5.000 adalah menjadi bagian dari retained earnings beginningnya P ya, karena tadi kan gain di closing ke retained earnings ya. Sehingga ya kalau kita sekarang mau memunculkan akun ya gain on sale of land 5.000, maka ya angka 5.000 yang sudah masuk ya, gain yang sudah masuk di saldo RE beginning P ini harus kita keluarkan, harus kita keluarkan lagi ya. Kalau tidak dikeluarkan dari sini, maka ya nanti akan terjadi double counting ya, gainnya diakui 2 kali ya. 2008 sudah diakui ya, 2010 diakui lagi 5.000 ya, berarti double counting namanya. Sehingga supaya nggak double, maka kita harus mengurangi RE beginningnya P. Caranya bagaimana? Ya, caranya dengan kita debit sebesar berapa? Sebesar 5.000. Ya. Seperti itu ya. Kalau ada ya aset tetap ya yang berasal dari intercompany transaction, kemudian pada tahun-tahun berikutnya kemudian dijual ke pihak luar, maka penyesuaiannya adalah dengan mengkredit ya gain on sale of aset tetap tersebut sebesar gain yang dulu diakui ya, yang dulu diakui sebesar 5.000, kemudian kita mengurangi retained earnings beginning ya. Itu yang pertama ya. Sekarang kita lanjut yang kedua ya. Ya, sehingga ya jurnalnya adalah debit retained earnings beginning, kreditnya gain on sale of land ya, besar 5.000. Bagaimana kalau ya ternyata P menjualnya ruginya bukan 1.000 tetapi ruginya 2.000? Apakah jurnal
Yang A ini tetap atau berubah? Ya, jurnalnya tetap. Tetap. Betul sekali ya, kalian sudah paham banget ya. Atau sebaliknya, dia untung ya, untung 3.000. Apakah jurnal A ini berubah atau tetap? Kalau untung bagaimana? Ya. Kok nggak kompak lagi? Ya. Ya. Kalaupun untung, ya di sini juga nggak berubah ya. Debit RE, kredit gain 5.000, 5.000. Kenapa? Kan jurnal ini adalah dalam rangka untuk mengakui realized gain atas penjualan tanah yang dulu, ya, yang dulu dianggap belum terrealisasi karena penjualannya masih ke internal ya, belum ke pihak luar ya. Jadi berapapun harga jual oleh S ya, berapapun artinya berapapun keuntungan yang didapatkan ya tetap saja ya seperti ini ya jurnal penyesuaiannya ya atau eliminasinya. Baik, cukup ya. Sekarang lanjut yang kedua. Yang kedua adalah awal tahun 2009 S menjual peralatan kepada P ya dengan keuntungan 20.000 ya. Sisa masa manfaat 5 tahun sampai dengan 31 Desember alat ini masih dipakai oleh P ya. Ini adalah kita harus menyesuaikan unrealized gain ya. Ini kan penjualannya tahun lalu ya. Kemudian sekarang kita di tahun 2010 ya. Maka penyesuaiannya adalah menyesuaikan unrealized gain-nya ya, yang masih ada pada 1 Januari 2010. Jadi yang jurnal yang kedua ya adalah menyesuaikan unrealized gain ya. Di awal tahun ya, di awal tahun berapa? Awal tahun 2010 ya. Dan juga untuk menyesuaikan nilai tercatat equipment ya. Yang lebih gampang dulu ya, saya bahas mulai dari equipment ya. Equipment ya awalnya ada di S, kemudian di awal 2009 dijual ke P ya. Dijual ke P, dia mendapat keuntungan 20.000 ya. Artinya ya S ya kalau misalkan peralatannya waktu itu nilai bukunya adalah $100, 100.000, maka dia jual ke P dengan harga berapa? 120.000 ya, ditambah dengan keuntungannya ya, 120.000 ya. Ya. Sehingga ya P mencatat equipment dengan nilai berapa? 120.000. Padahal di tanggal tersebut mestinya nilai bukunya equipment berapa? 100.000 saja ya. Berarti P mencatat equipment terlalu tinggi sebesar 20.000, yaitu sebesar keuntungan yang diperoleh oleh S atau sebesar tambahan ya, margin yang ditambahkan ke nilai buku equipment ya, sebesar 20.000. Maka ya pastinya ya equipment harus kita sesuaikan ke nilai buku yang sebenarnya, yaitu kita kurangi 20.000 ya. Jadi keuntungan 20.000 atas penjualan aset tetap ya. Di penyesuaiannya adalah dikreditkan ke aset tetap yang bersangkutan ya, sebesar berapa? Sebesar keuntungan itu 20.000 ya. Ini berlaku untuk tahun terjadinya penjualan sampai dengan seterusnya ya, ya. Selama aset itu masih dimanfaatkan ya. Nah, jurnal ini akan kreditnya akan berubah apabila aset itu dijual. Kalau asetnya dijual menjadi apa? Kreditnya menjadi ini, gain on sale of aset tetap. Ya. Kalau sebelum dijual, kreditnya adalah aset tetap, ya, equipment, ya, aset tetap yang bersangkutan. Ketika di tahun itu dijual, maka kreditnya menjadi ini, ya. Menjadi kita kan kalau
kalau asetnya sudah dijual, kan kita nggak perlu lagi ya menyesuaikan nilai equipment, kan equipmentnya sudah nggak tercatat di pembukuannya perusahaan ya, sehingga ya nggak perlu lagi disesuaikan nilainya, orang sudah dijual ke orang ya, sehingga di sini kreditnya bukan lagi equipment tetapi mengakui ini gain on sale of equipment misalkan. Nah, ini adalah yang pertama. Kemudian yang satu lagi adalah kita menyesuaikan ya unrealized gain yang masih ada ya, unrealized gain yang masih ada ya. Ini di catatan yang saya share yang dulu masih salah-salah ya, yang A juga masih salah-salah ya. Ini saya perbaiki sekarang ya. Nanti akan saya share lagi. Jadi, nah, yang kedua adalah kita mengakui ya berapa sih yang masih gain 20.000 ini yang masih unrealized ya. Yang masih unrealized berapa ya? Yang masih unrealized atau begini ya. Kalau tanah ya, kalau aset yang dijual perjualbelikan adalah tanah ya. Kapan unrealized gain atas tanah terrealisasi ya. Jawabannya adalah ketika tanah itu dijual ke pihak ketiga. Ya, barulah gain atas penjualan tanah terrealisasi. Nah, bagaimana kalau aset tetapnya berupa equipment ya? Ya sama-sama saja berarti ya. Keuntungan ya yang 20.000 ini kan sebenarnya dari sisi sudut pandang konsolidasian ini adalah belum terrealisasi ya, karena masih di pihak internal ya. Kapan keuntungan 20.000 menjadi terrealisasi? Jawabannya yang pertama adalah ketika peralatan itu dijual ke pihak luar. Itu yang pertama. Nah, tetapi kan kalau peralatan pada umumnya dipakai ya oleh perusahaan ya. Artinya, nah bagaimana kalau dipakai selama-lamanya gitu ya? Apakah selama-lamanya tidak mengakui keuntungan ya yang terrealisasi? Ya? Tidak begitu ya. Nah, kalau peralatannya ternyata dipakai sendiri, maka keuntungan yang direalisasikan adalah sebesar manfaat yang sudah berlalu, sebesar manfaat yang sudah diterima ya, yaitu ketika ini kan dibelinya tahun 2009 ya, selama setahun 2009 kan asetnya dimanfaatkan ya, selama setahun kan ya. Kalau selama setahun dimanfaatkan berarti kan kita yang pada biasanya kita mengakui timbulnya depresiasi. Berapa depresiasinya? Ya depresiasinya ya sebesar nilai buku ketika dibeli misalkan 120.000 dibagi 5 tahun ya. Nah, atau ya kalau dari sudut pandang yang lainnya begini ya. Ini kan di sini ya S mengakui keuntungan 20.000 ya. Nah, 20.000 ini ya akan kapan diakui menjadi realized gain ya, kapan diakui sebagai terrealisasi ya. Ya seiring dengan penggunaan peralatan tersebut ya. Sehingga di tahun 2009 setelah terpakai setahun ya, berarti yang nilai 20.000 ini yang sudah terrealisasikan ya 20.000 bagi 5 berapa ya, 4.000. Jadi 4.000 ya atas gain yang totalnya 20.000 ini sudah direalisasikan di tahun 2009 ya. Kemudian di tahun berikutnya juga akan mengakui lagi 4.000, yang berikutnya mengakui lagi 4.000 ya, begitu seterusnya ya sampai dengan habis masa manfaatnya ya. Ketika dia sudah dipakai 5 tahun, maka keuntungan yang 20.000 ini sudah terrealisasi seluruhnya ya. Nah, sehingga untuk kalau kita posisi di awal tahun 2010 ya, di awal tahun 2010 ya, keuntungan yang sudah direalisasi adalah sebesar 4.000, yaitu keuntungan tahun 2009. Nah, sehingga kita perlu menyesuaikan retain earnings-nya berapa ya. Kenapa di sini retain earnings yang disesuaikan? Karena
Kan di tahun 2009 ya, return earnings-nya itu, return earnings secara keseluruhan ya, return earnings secara keseluruhan kan bertambah berapa, 20.000 ya. Bagi konsolidasian ya, ada tambahan income 20.000 ya. 20.000 ini dianggap belum terrealisasi ya, karena masih transaksi intercompany ya, sehingga kalau di tahun pertama kan gain atas penjualan peralatan ya kan dieliminasikan ya. Nah, tetapi kan eliminasi itu hanya ada di kertas kerja konsolidasi ya. Sedangkan di pembukuannya P atau di pembukuannya S yang menjual ya gain itu masih tercatat ya kan begitu ya. Sehingga ya untuk di tahun kedua maka gain-nya harus kita eliminasi juga ya, gain yang belum direalisasi ya. Kalau di tahun pertama ya semuanya belum direalisasi ya, 20.000. Kalau di tahun kedua kan tadi sudah direalisasi berapa? Sudah direalisasi 4.000. Berarti yang belum yang masih unrealized berapa? Ya 20.000 kurangi 4.000 berapa? 16.000 ya. 16.000 ya kita kurangkannya ke RE. Kenapa? Ya sama dengan penjelasan yang sebelumnya ya. Karena gain atas penjualan gain atas penjualan peralatan kan sudah di closing ke RE. Sehingga yang perlu disesuaikan adalah RE-nya ya. Return earning di debit ya, sebesar yang unrealized yaitu sebesar 16.000 ya. Nah, 16.000 kemudian ternyata di sini apakah 16.000 itu semuanya untuk P atau sebagian ada yang untuk NCI ya. Maka yang menentukan adalah penjualannya adalah hulu atau hilir ya. Kalau penjualan hulu ya P menjual kepada S, maka seluruhnya ini bagian semuanya untuk P ya. 16.000 semuanya untuk P. Tetapi kalau yang menjual adalah S ya. S menjual kepada P ya. Kalau S yang menjual kepada P artinya apa? Artinya ya net income-nya S ya kan terpengaruh dengan adanya unrealized gain ini kan ya. Nah, sehingga kalau net income-nya S terpengaruh, maka dialokasikan ke semua investor ya. Investornya S siapa? Ya P 90%, yang lain-lainnya 10%. Yang lain-lain dinamakan non controlling interest ya. Sehingga yang kita kurangkan dari RE beginning adalah 90% dari 16.000 yaitu 14.400 ya. Debit. Kemudian yang 10%-nya yaitu 1.600 kita debitkan ke NCI ya. NCI equity ya. NCI equity ya lebih tepatnya ya kalau mau dilengkapi ya, NCI equity ya. Kan mengoreksi equity ya. Kemudian dan satu lagi adalah tahun lalu ya, tahun 2009 ya, tahun 2009 kan P sudah melakukan apa? Penyusutan ya atas equipment yang dibeli dari S ya. Dan P mencatat penyusutannya tentunya sebesar book value yang sebenarnya plus keuntungan yang ditambahkan oleh S ya, sehingga ya P mencatat depresiasi expense terlalu tinggi ya. Terlalu tingginya berapa ya? Terlalu tingginya sebesar kenaikan harganya kan 5.000 ya yang menjadi keuntungannya S ya, dibagi masa manfaatnya 5. Tiap tahun dia penyusutannya terlalu tinggi 4.000 ya. P mencatat penyusutan terlalu tinggi 4.000 ya. Sehingga ya tahun lalu di kertas kerja konsolidasian tahun lalu sebenarnya sudah disesuaikan ya. Namun ya harus diingat ya, penyesuaian atas akumulasi di kertas kerja konsolidasi tahun lalu itu kan
tidak terbawa ke tahun sekarang ya kan, begitu selesai ya sudah ya, kertas kerja itu menjadi hapus ya, termasuk apa yang sudah menyesuaikan akumulasi depresiasi tahun lalu sekarang menjadi kembali ke semula. Kenapa? Karena kan kalau kita menyusun laporan konsolidasi kita adalah berdasarkan laporan keuangan P dan laporan keuangan S tahun ini. Ya. Adapun worksheet tahun lalu bagaimana? Jadi lupakan saja ya, nggak terpakai lagi, tidak ada hubungan lagi dengan worksheet yang sekarang. Ya. Sehingga di 2010 ya, akumulasi depresiasi yang tercatat oleh P ya, yang kembali ke yang aslinya ya, kembali yang yang dicatat di pembukuannya P, yaitu sebesar yang apa, book value plus keuntungan S ya, atau masih yang terlalu besar itu, terlalu besar sebesar apa, sebesar 4.000 ya. Sehingga ya untuk menyusun konsolidasian tahun ini, maka akumulasi depresiasi equipment harus kita sesuaikan lagi yang untuk yang tahun lalu ya, tahun lalu untuk yang tahun setahun yang lalu akumulasinya harus kita kurangi 4.000 ya, kita debit 4.000 ya. Ya, ceritanya panjang juga ya. Ya seperti itu ya penjelasan yang kedua ya. Kemudian, nah ini masih lanjut ya, ini masih berlanjut dengan yang berikutnya ya, dengan jurnal yang penyesuaian yang berikutnya, yaitu apa ya. Nah sekarang ini kan cerita akumulasi tahun 2009 ya, kita sesuaikan lagi ya. Yang tercatat di pembukuan P kita sesuaikan lagi dengan yang seharusnya. Nah sekarang kita lanjut ke yang depresiasi tahun ini 2010 ya. Tahun ini P kembali mencatat depresiasi expense, debit kredit akumulasi depresiasi atas equipment yang dibeli dari S ya, dengan angka yang lebih tinggi. Lebih tinggi berapa? 4.000 ya. Sehingga untuk tahun ini depresiasi expense kita sesuaikan ya, kita kurangi. Kita debit 4.000, kemudian akumulasi depresiasi kita kurangi, kita debit 4.000, depresiasinya kita kurangi, kita kredit 4.000 ya. Ini adalah untuk tipikal ya, tipikal untuk penyesuaian atas penjualan peralatan ya yang intercompany di tahun kedua dan seterusnya. Ya. Hanya saja ya kalau di tahun ini kan tahun kedua ya, tahun kedua kita akumulasinya kita sesuaikan yang tahun sebelumnya kan berarti baru berjalan setahun ya. Nah, kalau kita sekarang di tahun 2011 misalkan ya, yang beda apa ya? Yang beda ya dari penyesuaian yang ini adalah yang beda adalah yang ini ya, akumulasinya. Kalau sekarang 2011 ya misalkan ya. Kalau kita sudah di posisi 2011 berarti akumulasi yang disesuaikan adalah akumulasi yang tahun 2010, 2009. Berarti untuk 2 tahun. Berarti berapa? Nilainya di sini 8.000. Nah, kemudian juga yang RE-nya ya, RE-nya ya kita kurangi sebesar yang unrealized-nya ya. Kalau sekarang di posisi di tahun 2011, maka yang sudah terrealisasi adalah tahun pertama 4.000, tahun 2009, kemudian tahun 2010 juga 4.000 lagi ya, sehingga di sini pengurangnya adalah 8.000 ya. Berarti RE-nya 90% kali 12.000 ya. NCI equity 10% kali berapa ya, 20 kurang 12 8.000 ya, berarti di sini NCI-nya 800 ya. Seperti itu ya. Ya, kalau lanjut lagi ke tahun 2012 ya, akumulasinya nambah 4.000 lagi menjadi 12.000 ya. Di sini tentunya berkurang lagi ya, berkurang 4.000 lagi ya. Kalau kredit equipment-nya tetap 20.000, kemudian penyesuaian tahun ini ya tetap 4.000 ya. Baik, kita lanjut ya untuk atau kita lanjut aja lah ya. Ya, pokoknya ada simulasi ya, ada simulasi sebentar ya.
misalkan awal tahun 2009 ya, ini ceritanya sama ya, menjual peralatan kepada P keuntungan 20.000 ya, bisa manfaat 5 tahun sama dengan kondisi yang kita bahas tadi. Nah, yang beda adalah ini, tanggal 1 Juli 2010 ya, peralatan dijual ya, peralatan dijual oleh P, dia rugi 1.000 ya. Bagaimana jurnalnya ya? Ini 2010 ya, jurnalnya berarti ya, debit RE ya, beginning 14.400 ya, sama ya. Yang NCI sama ya. Akumulasi sama, yang beda apa? Yang 20.000 juga sama, yang beda adalah ini ya. Yang beda kalau masih dipakai kreditnya equipment, kalau dijual berarti gain on sale of equipment kan gitu ya. Gain on sale of, kalau mau dilengkapi bisa enggak ya, equipment ya. Ini kalau untuk mengakui realisasi atas penjualan peralatan ya. Ya, realisasi sebesar 20.000, kemudian untuk yang di bagian debitnya ya tidak berubah ya, yaitu mengakui atau menyesuaikan unrealized gain-nya ya. Demikian juga menyesuaikan akumulasi yang tahun lalu. Kemudian untuk depresiasi yang kedua, kita tetap mencatat depresiasi tahun ini. Nah, depresiasi tahun ini berarti yang kita catat yaitu penyesuaian dari Januari sampai dengan 1 Juli ya, sampai dengan dijual ya. Berarti kan angkanya kita kalikan dengan 6/12 atau dikalikan setengah ya, sehingga kalau setengah tahun hanya 2.000 ya, 2.000 ya. Baik, ini adalah sebagai ilustrasi ya, apabila ya peralatannya dijual ya, di tahun 2010. Baik. Nah, kita kembali ke ilustrasi yang tadi ya. Awal 2010, P menjual bangunan kepada S ya, dengan keuntungan 32.000 dolar. Sisa manfaat 8 tahun sampai 31 Desember masih dipakai oleh S ya. Maka eliminasinya adalah eliminasi atas gain yang diakui oleh P ya. P menjual dengan gain 32.000, maka kita eliminasi ya. Gain debit, kreditnya apa? Kreditnya adalah building untuk menyesuaikan nilai building yang tercatat oleh S yang terlalu besar 32.000 ya. Ini yang pertama untuk mengeliminasi gain dan menyesuaikan nilai buku building, dan yang kedua adalah untuk menyesuaikan ya depresiasi expense yang dicatat tahun ini yang terlalu besar ya. Tahun ini S mencatat depresiasi expense yang nilainya terlalu besar ya. Terlalu besarnya berapa? Terlalu besar 32.000 untuk 8 tahun ya. Berarti tiap tahunnya dia mencatat depresiasi expense terlalu besar 32.000 dibagi 8 yaitu 4.000. Penyesuaiannya bagaimana? Ya, kita kurangi depresiasi expense dengan mengkredit ya, dikredit 4.000 dan juga akumulasi dikurangi, di debit 4.000 ya. Nah, ini kan ya. Baik ya. Sudah ya. Kemudian sekarang sudah selesai ya, yang terkait dengan aset tetap sudah selesai ya, tanah dan bank, equipment dan building ya sudah selesai. Nah, yang selanjutnya ya
eliminasi dan penyesuaian yang selanjutnya adalah yang sudah kita pelajari yang sebelumnya di sebelum UTS ya. Yang yaitu ya, kalau ini metode cost ya, metode cost tentunya ada penyesuaian, dia akan mengakui dividen income ya, mendapat dividen income 27.000 ya kita eliminasi dividen income, kredit dividen, kemudian juga apa untuk memunculkan atau untuk memunculkan bagiannya investor yang lain-lain ya, atas net income, atas income-nya S tahun ini. Berapa sih net income-nya S? Net income-nya S kan 80.000 ya. 80.000, kemudian disesuaikan dengan ya, realized gain atas equipment ya. Tadi kan ada yang S menjual equipment pada P ya. Kan di tahun ini kan sudah berlalu setahun ya, berarti ya keuntungan yang 20.000 yang sudah terrealisasi adalah yang sudah berjalan setahun seperlimanya yaitu 4.000 ya. Sehingga net income-nya ditambah 4.000 menjadi 84 ya, bagiannya NCI 10%. Jadi bagaimana jurnalnya? Debit NCI expand 8.400 ya. Kemudian pasangannya adalah dividen sebesar yang diterima 3.000, selisihnya ke NCI, ya, NCI ending atau NCI equity. Oke, selanjutnya ada ya penyesuaian atas atau eliminasi atas equity S ya di awal tahun ya di posisi per awal tahun 2010 ya. RP di debit 200.000, common stock di debit 400.000 ya, kreditkan ke investment in S sebesar kepemilikannya 90%, kemudian sisanya ke NCI begini ya. Dan ya, satu lagi adalah kalau metode cost berarti kita perlu dan melaporannya adalah laporan yang sudah di tahun kedua dan seterusnya, maka kita perlu menyesuaikan nilai investment in S ya sesuai dengan kenaikan equity S ya, dari awal pembelian sampai dengan awal tahun ini ya, beginningnya ya, sampai dengan awal tahun ini. Investment in S kan di kenaikannya ya equity S kenaikannya dilihat saja ya, equity yang awal tahun ini ya, awal tahun ini 600.000 ya, silakan dicek di worksheet-nya. Kemudian kita kurangi dengan equity tahun 2008 ya. Equity-nya berapa? Equity-nya adalah equity S berapa sih? Equity S didapatkan dari ini ya. Jadi dulu kan dia membeli S dengan harga 450.000, kemudian tidak ada selisih ya antara harga beli dengan equity-nya S ya. Sehingga ya 450.000 adalah nilai 90%. Ini 90%-nya adalah 450.000, 100%-nya berapa ya? 100%-nya ya. Itu dari ini ya. Ya. Ini adalah dari ini ya, keterangannya adalah dari ya, saya beri tanda ya.
Jadi 500 didapatkan dari 450.000 dikalikan 100 per 90. Hingga kenaikan equity S dari ketika dibeli sampai dengan awal 2010 adalah 100.000, kemudian bagiannya P 90%, berarti 90.000. Jurnalnya bagaimana ya? Jurnalnya ya menaikkan investment in S ya, di debit investment in S 90.000, kreditnya retain earnings begini. Ya. Sudah selesai jurnalnya, sekarang kita cek lagi worksheet-nya. Ya. Nah, kita cek worksheet-nya. Ya, untuk salesnya dijumlahkan saja ya, gain on sale of building menjadi hapus ya, kemudian gain on sale of land yang tercatat adalah sebesar yang gain yang sebenarnya. Gain yang sebenarnya adalah harga jualnya berapa dikurangi dengan harga perolehan yang dulu ya, harga perolehan aslinya ya. Nilainya 4.000 ya. Atau bisa dihitung dengan menjumlahkan gain yang diakui oleh P dulu 5.000 ditambah dengan gain yang diakui oleh S, dalam hal ini loss ya, loss minus 1.000, sehingga netnya adalah gain 4.000 ya. Kemudian COGS dijumlahkan saja, depresiasi expense ya, depresiasi expense ada dari P dan S ditambah dengan penyesuaian atas depresiasi expense atas equipment yang dicatat terlalu tinggi oleh P. Tiap tahun terlalu tinggi berapa? 4.000 ya. Ini untuk 2009, yang satunya lagi untuk yang 2010 ya. Sehingga menjadi 150.000. Kemudian NCI expense tadi sudah kita hitung ya. Kemudian RE ya, RE beginning ya, P tambah S ya, dikurangi ya untuk penyesuaian yang, kalau yang S kan akan dikurangi dengan 200.000 langsung habis ya. Kalau yang P tadi penyesuaiannya adalah yang A untuk penyesuaian atas realized gain ya. Jadi realized gain tanah yang diakui yang tahun 2000 yang terjadi penjualannya di 2008 oleh P kepada S ya, sekarang menjadi terrealisasi, maka retain earning-nya harus kita kurangi 5.000 sebesar gain yang dulu diakui ya. Kemudian yang C adalah penyesuaian atas kita kurangi yang kedua dengan unrealized gain yang ada di equipment ya, yang dibeli dari S ya, nilainya 14.400. Kemudian yang C adalah untuk menyesuaikan dengan kenaikan equity S ya, dari 2008 sampai awal 2010. Kemudian yang selebihnya ya, building ya disesuaikan ya, yang disesuaikan adalah nilai building ya dikurangi 32.000 ya, dikurangi dengan gain atas penjualan building ya. Kemudian akumulasi depresiasi disesuaikan dengan yang depresiasi yang building yang tahun ini ya, tahun ini juga terlalu besar 4.000 ya, dikurangi 4.000. Kemudian ini equipment C adalah yang untuk gain ya, gain atas penjualan equipment dari S kepada P untuk menyesuaikan nilai equipment ya. Kemudian akumulasi depresiasi untuk equipment tadi disesuaikan 2 kali, yang pertama untuk yang tahun lalu, yang kedua yang tahun ini. Kemudian investment in S ya, ada penyesuaian di apa? Disesuaikan dengan tambahan equity S ya, kemudian dieliminasi. Dan nilai NCI-nya ya kita jumlahkan saja ya. Baik, seperti itu ya untuk pengerjaan worksheet menggunakan metode cost. Ya. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan.
Halo, apakah ada yang mau ditanyakan? Atau sudah baik-baik semuanya? Bentar, Pak. Izin bertanya, Pak. Kenapa? Kalau misalkan pada tahun kedua itu ada penjualan atas buildingnya itu, Pak. Nah, itu jumlah yang realize itu sebesar berapa, Pak ya? Sebesar yang selisihnya atau cuman akumulasi depresiasi yang diakui tahun itu, Pak? Yang buildingnya sebentar ya. Kalau ini contoh untuk yang peralatannya. Nah, iya Pak, kan itu ada yang poin C itu ada gain on sale of equipment. Habis itu D juga ada depresiasi expense. Kalau misalkan dia dipakai, kan realize-nya cuma yang depresiasi itu Pak. Nah, kalau dijual ini total realize-nya jadi berapa Pak ya? Nah, yang ditanyakan angka yang 20 atau angka yang 14.000 atau angka yang 2.000? Jumlah realize-nya itu jadi berapa Pak? Apakah 2.000 doang atau sisanya? Jumlah Pak, ya? realize-nya ya? Iya Pak. Realize gain-nya berapa gitu ya? Iya Pak, benar Pak. Realize gain-nya ya? Ya, pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi ketika dijual ya, ketika dijual ya, ini kan ya, kita masih menggunakan simulasi yang ini kan ya, kita pakai simulasi ini yang ini kan ya. Jadi ini kan dijual ya di tanggal 1 Juli ya, kemudian ketika dijual maka ya di sini yang dilakukan adalah menyesuaikan mengakui realisasi gain ya dengan cara mengkredit gain on sale of equipment 20.000 ya. Nah, tentunya ya keuntungan yang sebenarnya berapa ya, keuntungan yang gain yang sebenarnya berapa nanti kita jumlahkan dengan keuntungan atau kerugian yang diakui oleh P ya. Ini kan yang memiliki peralatan sekarang P, dan ini ya, dia menjual dengan rugi 1.000 kan ya. Kalau dia menjual dengan rugi 1.000 berarti di sini secara keseluruhannya gain on sale of equipment di laporan konsolidasi adalah 20.000 minus 1.000 menjadi berapa? 19.000. Itu adalah gain on sale of equipment ya. Kemudian yang ini ya, untuk yang terkait dengan yang depresiasinya ya. Yang depresiasi ya, untuk yang tahun ini ya tetap seperti ini ya, tetap kan sudah di tahun 2010 kan sudah dipakai selama setengah tahun ya, Januari ke 1 Juli ya. Tentunya kan sebelum dijual kan membuat jurnal depresiasi expense dulu kan ya, depresiasi expense, kemudian akumulasi depresiasi ya, sesuai dengan hitung-hitungannya oleh P ya, yang terlalu besar itu ya. Nah, kalau secara konsolidasian ya tetap saja ya depresiasi expense yang dicatat oleh P terlalu besar 2.000 kita kurangi, akumulasinya dengan sendirinya terlalu besar 2.000 kita sesuaikan ya. Kalau yang ditanyakan berapa yang gain yang terrealisasi tahun 2010 ya, gain yang terrealisasi ya adalah ini ya, kalau yang tercatat di akun gain on sale of equipment ya, yang tercatat di gain on sale of equipment berarti 20.000 kemudian plus dikombinasi dengan yang tercatat di pembukuannya P ada loss 1.000 ya, berarti secara konsolidasi mengakui gain on sale of equipment-nya 19.000 ya. Seperti itu. Siap Pak, terima kasih Pak. Baik, kita break 15 menit ya, yang mau sholat dulu, yang mau makan minum dulu ya, 15 menit nanti kita lanjutkan dengan metode equity ya. Siap. Supaya hemat rekamannya ya, kita
kita putus dulu ya.